وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Aidin aidat rahimakumullah. Sudah menjadi cita-cita dan keinginan kita semua ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kekhusyuan. Tetapi masalahnya adalah kalau kita introspeksi dan mengevaluasi hati kita, sudahkah kita beribadah seperti itu? Sudahkah kita merasa ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan penuh dengan profesionalisme? Karena disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, keseriusan kita dalam beribadah, ketekunan kita dalam beribadah, kehusuan kita dalam beribadah kepada Allah, tidak akan ada orang yang bisa mengetahui dan mengatur kecuali diri kita sendiri. Walau orang menganggap bahwa kita ibadah terlihat lebih khusyuk, kita dianggap oleh orang lain ibadah terlihat lebih rajin, kita terlihat ibadah lebih maksimal, tapi hati nurani kita sebetulnya yang lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Silakan Bapak dan Ibu evaluasi ibadah selama 1 bulan kemarin, yang orang-orang menganggap sebagai bulan pendidikan. Tapi kalau hemat saya, justru bukan bulan pendidikan. Ramadan itu sebetulnya adalah bulan ujian. Yang namanya bulan pendidikan itu adalah justru 11 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Setiap kali kita akan menghadapi ujian, itu biasanya latihannya, trainingnya jauh lebih lama ketimbang daripada ujian. Jadi kalau hemat saya, kurang pas kalau dianggap bulan Ramadan dianggap sebagai bulan latihan, sebagai bulan tarbiyah. Bagaimana mungkin 1 bulan dijadikan bulan latihan untuk menghadapi 11 bulan yang akan kita hadapi? Makanya jangan kaget karena 1 bulan kemarin dianggap sebagai latihan, maka banyak orang yang sulit dan berat untuk melakukan latihan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bukan bulan latihan sebetulnya, tapi bulan ujian. Diuji sholatnya, diuji baca Qur'annya, diuji kajiannya. Maka kalau pada 1 bulan kemarin kita merasa kelabakan dalam melaksanakan ibadah, wajar. Karena kita menganggap 1 bulan kemarin itu adalah latihan. Padahal sebetulnya 1 bulan kemarin itu adalah bukan untuk latihan, tapi untuk ujian. Makanya perhatikan Rasulullah, kalau masuk bulan Ramadan, sahurnya lebih rajin ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Artinya apa? Artinya 11 bulan kemarin bagi Nabi itulah bulan latihan, bukan bulan Ramadan.
Makanya begitu masuk bulan Ramadan, bulan Saum, karena sudah terbiasa dan terlatih Saum di bulan-bulan 11 bulan sebelumnya, maka bagi Nabi di 1 bulan kemarin itu betul-betul memaksimalkan bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Kenapa Nabi ketika Ramadan salatnya jauh lebih lama ketimbang di bulan-bulan selain bulan Ramadan? Karena memang sudah terlatih dan terbiasa 11 bulan kemarin. Jadi sebetulnya ujian kita itu bukan sekarang, kemarin. Selama 1 bulan Ramadan Allah menguji dengan berbagai macam bonus agar dengan mudah kita laksanakan, karena kita terbiasa melakukan itu di 11 bulan. Ini orang mau disekaliguskan sholat tumpukan di bulan Ramadan, saum tumpukan di bulan Ramadan, kajian tumpukan di bulan Ramadan, sedekah tumpukan di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Akhirnya 11 bulan yang akan kita hadapi sebetulnya tidak akan selalu dilakukan, karena hanya dilakukan latihan cuma 1 bulan. Padahal seharusnya 11 bulan kita ini adalah masa training lagi. Saumna lagi, tahajudna lagi. Ini jangan sampai kejadian beres Ramadan, beres kabeh tarawih, saum tidak ada, kajian berhenti. Kenapa? Karena terbalik, kita memposisikan 11 bulan dengan 1 bulan. Yang seharusnya 11 bulan yang akan datang ini training latihan, nanti masuk Ramadan kita ujian. Di kita terbalik, justru 1 bulan dipakai latihan untuk menghadapi 11 bulan kemudian. Pantas keteteran, pantas kita kesulitan membiasakan lagi tahajud, membiasakan lagi saum, membiasakan lagi infak, membiasakan lagi kajian. Kenapa? Karena latihannya cuma 1 bulan. Makanya Rasulullah masuk bulan Ramadan, orang yang paling getol ibadahnya, paling dermawan, ajwadun nas. Kenapa? Karena sudah terbiasa lebih dermawan. Makanya masuk Ramadan lebih dari biasa dermawan. Di bulan-bulan biasa kita tahajudnya biasa, tapi makanya begitu masuk Ramadan terbiasa. Makanya jangan kaget kalau dalam hadis yang disampaikan, hari pertama taraweh Rasulullah selesai sholat sampai tengah malam. Sampai tengah malam, Pak. Dan para sahabat yang waktu itu ikut dengan Rasulullah tidak ada perasaan menyesal sudah ikut sholat dengan Nabi. Kaduhu tadi sholat tidak. Hari kedua begitu disampaikan kepada sahabat yang lain, justru sahabat lain antusias dan merasa menyesal karena tidak ikut tadi malam berjamaah dengan Rasulullah. Padahal sholat tarawih nampak nepikan tengah peti. Hari kedua apa yang terjadi? Hari kedua jamaah bukannya orang, bukannya berkurang. Di orang menyapanya Bismillah puluh hari pertama taraweh panjangkan langsung, insya Allah bubar sampai. Kenapa bubar? Tanah biasa. Kan tanah biasa sholat lagi. Anu 4 rakaat isya ge tanah datangan biasa nanti. Ayeuna tiba-tiba begitu datang langsung kena taraweh 11. Pantas begitu hari pertama taraweh mundur dengan terakhir. Banyak orang yang tidak sanggup, tidak kuat. Kakara 1/2 jam kan Pak. 1/2 jam lebih 10 waktu kita langsung wujud mati. Pokoknya mah euy kade isu tong digedeui. Tong dialih daya deui kamar ge hilang. Kakara 1/2 jam. Baru hari pertama sudah mulai malek-malekan. Sadina ceramah teh anu nyindiran ustaz teh wah kasih bung deui wae. Malundur deui wae. Mata sami teh nyapanya nyarang tinggal atlet. Saya sering menyampaikan ibadah di kita mah siga maraton, Pak. Yang namanya maraton, yang namanya disetan
itu kan berkumpul, aya atlet, aya penggembira, anu kabawa palit, mau para nanti. Lain atlet maraton, terbiasa maraton nanti. Nanti kerame, sedang euforia maraton ikut persis gak taraweh poin pertama. Terbiasa sholat di masjid, tiba-tiba aya taraweh, kabeh lobang. Makanya campur taraweh hari pertama aya atletnya, atlet sholat. Atlet sholat yang pada biasa sholat berjamaah, kita kan atlet kan. Kita mereka yang taraweh yang itu, ada dari masjid. Ada lagi kan penggembira, ada kamu palit daripada aku batur ngobrol, kemana taraweh, ilu. Kamu palit taraweh. Makanya kalau hari pertama kedua seperti begitu gambarannya, jangan kaget. Karena kita keliru memposisikan 1 bulan dengan yang 11 bulan. 1 bulan dianggap training. Nungarana training, ya. Training menyapa. Kadang baik-baik, kadang kita ngarana latihan. Tadi apa kadang-kadang lalu nungarana latihan dan yang banyak, setelah serius. Persis. Maka 1 bulan Ramadan yang penuh dengan jackpot berlalu begitu saja karena kita salah memposisikan. Tapi Rasulullah waktu itu hari pertama diumumkan di Al-Hidayah ayat pengumuman gelar yang banyak, makanya ayat jadwal tarawih. Nabi sholat, sahabat melihat Nabi sholat, ikut sholat. Sholatnya sampai tengah malam. Tapi ternyata besoknya tidak menyurutkan jamaah, malah semakin bertambah jamaah. Kenapa? Tertarik dengan apa yang dilakukan sahabat-sahabat malam tadi. Kami tak sholat dengan Nabi sampai tengah malam. Kenapa mereka bisa begitu? Ya karena sudah terbiasa. Para sahabat sudah terbiasa tahajud, sudah terbiasa sholatnya panjang, sudah terbiasa Nabi sholatnya lama. Jadi begitu Ramadan panjang terluas, tidak kaget, terluas terus nakir. Sugatnya sholatnya terkiu pada akhirnya sadar apa ya? Sugatnya terkiu cina sholatnya luas, nah dataran biasa. Hari kedua Nabi sholat tidak dikendorkan bacaannya, Pak. Sampai di dalam riwayat disebutkan pada malam keduanya justru Nabi sholat sampai lewat tengah malam. Lewat tengah malam, Pak. Hari pertama sampai tengah malam, malam kedua sampai lewat tengah malam. Apakah jamaah surut besoknya? Tidak. Kenapa? Sudah terbiasa. Jadi Ramadan itu bulan ujian. Diuji setelah dilatih 11 bulan sebelumnya. Makanya sudah terbiasa. Masih semakin penuh, bahkan masih sampai tidak tertampung. Karena apa? Antusias jamaah terhadap sholat malam yang lalu. Pada malam Nabi tidak mengatakan tidak. Jadi kira-kira imam itu makasih, itu mau makasih ya Pak. Sok imam kalau panjang teh, wah itu kata bapak panjang teh, itu jamaah sih, udah gitu. Nabi mengatakan, ayahan teh benar. Sampai malam ketiga, para sahabat mengatakan, sampai kami sholat malam itu, hatta al-falah, sampai datang waktu al-falah. Apa al-falah itu? Yaitu waktu sahur. Bayang tarawehan kita sahur, Pak. Poe kaki lu. Kenapa tidak mengendorkan? Karena sudah terbiasa. Sahur sudah terbiasa. Makanya begitu datang sahur teh itu bikin apa jadi turun kenang saya, Pak. Makanya ibadah zaman Rasulullah tidak ada alasan untuk apa? Menurunkan kinerja dan gaya kerja para sahabat. Tidak. Kenapa? Sudah terbiasa. Karena selama 11 bulan sudah dilatih, di training. Maka begitu masuk Ramadan, masuk bulan ujian, diuji sudah sejauh mana ketahanan sholat kita, ketahanan sahur kita, ketahanan sedekah kita, ketahanan kita dalam mengkaji. Maka selesai Ramadan, tidak ada yang berbeda dengan para sahabat. Seperti biasa saja, tahajud ayat, anu sahur anu kajian berhenti. Kenapa?
Karena memang eta mah ujian. Beres ujian, training deui selama 1 bulan. Nah, pertanyaannya sederhana. Sebulan kemarin kita ibadah, sekhusyuk apa kita melakukan ibadah kepada Allah? Ketika sahur kemarin Bapak dan Ibu merasakan tidak perbedaan sahur dengan tidak sahur? Melakukan sholat, melakukan kajian, melakukan ibadah, ada yang berbeda tidak? Kenapa? Karena yang lebih tahu terhadap diri kita, apakah kita khusyuk atau tidak, kita serius atau tidak, bukan orang lain, tapi diri kita masing-masing. Makanya tempoh hari saya pernah menyampaikan, ketika seseorang bekerja semangat, penuh dengan kesungguh-sungguhan, itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kepercayaan kita kepada orang yang menyuruh kita kerja. Kalau Bapak dijanjikan oleh junjungan ya Pak, Bapak punya pimpinan, Bapak punya majikan, boga bos di kantor. Si bos teh bager, nyabager, berehan, tidak ingkar janji, perusahaan sedang maju. Kemudian si pimpinan itu mengatakan begini sama Bapak dan Ibu, Pak, Bu, kalau Bapak dan Ibu bulan ini target kerja tercapai, maka Bapak akan dapat hadiah mobil dan motor. Pertanyaan saya, Bapak bakal semangat mau apa jangan? Semangat tidak? Ketika Bapak punya junjungan, punya bos, mengatakan kalau Bapak bulan ini kerjanya memenuhi target, akan mendapatkan mobil dan motor. Itu saja. Kira-kira semangat tidak Pak? Kenapa semangat? Karena ada bonus. Berarti Bapak tak merhatikan dengan Allah. Terus kegelanya Pak. Sekarang Bapak punya bos yang lain. Bukan dua Bapak teh bos teh dah yang gacang bungar teh ya Pak. Jadi bos teh dua. Tapi bos lu ieu mah nya korek, kikir, suka melanggar janji, tidak amanah, perusahaan sedang korek. Kalau ngomong begini sama Bapak dan Ibu, Pak, Ibu, kalau bulan ini target tercapai, Bapak dapat bonus mobil dan motor. Pertanyaan saya sama dengan yang pertama. Semangat mau Bapak kerjakan? Semangat Pak? Kenapa semangat? Oke, dengan posisi bos Bapak tukang jalir janji, tidak amanah, perusahaan kolek, terus janji bakal menang mobil dan motor, percaya nggak Bapak? Enggak. Jadi semangat mau. Ya. Jadi dengan dua ilustrasi ini maksud saya. Jadi kenapa orang semangat melakukan sesuatu itu bukan karena bonus, sebetulnya bukan. Kenapa? Karena kalau bonus, bos yang pertama menjanjikan bonus, bos yang kedua juga menjanjikan bonus. Tapi kenapa yang pertama semangat, yang kedua tidak? Alasannya sederhana. Nuka hiji mah dipercaya bosnya, nuka dua mah dipercaya. Maka kenapa kita tidak semangat bekerja? Bukan karena bonusnya, tapi tidak ada kepercayaan dalam diri kita kepada orang yang menyuruh kita kerja. Karena sebanyak apapun bonus yang dijanjikan, kalau orangnya tukang wadul, bosnya tidak amanah, kondisi perusahaan juga korek, mana mungkin melahirkan kepercayaan kita terhadap apa yang dijanjikan oleh bos. Jadi ternyata semangat kita melakukan pekerjaan itu bukan karena bonus sebetulnya. Bonus mah include kalau sudah ada kepercayaan dari awal kepada orang yang menyuruh kita. Karena tanpa ada kepercayaan, rek pakai bonus tuh kamu wae, ya waduh, pun gitu cek Bapak. Waduh, sudah kembali itu, wah itu. Jadi naon saya perusahaan itu kieu anu. Mau semangat. Kenapa? Bukan soal janji, tapi kepercayaan kita kepada si pemberi janji. Tapi ketika kita percaya kepada bos yang menyuruh kita, karena bos kita jujur,
kemudian tidak pernah ikat janji, walaupun mobilnya belum terlihat, motornya belum terlihat, kita tetap semangat melakukan. Kenapa? Percaya kepada yang menjanjikan dan dijanjikan. Nah, sekarang kita kemudian kalau kita balikan kepada ibadah, pertanyaan saya awal tadi, semangat apakah kita ketika melakukan ibadah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah berkurang? Makanya pertanyaannya sederhana, ari bapak yang ibu percaya ke Allah? Kenapa saya pertanyakan ini? Karena khusyuk dan tidaknya kita bekerja kepada Allah tergantung sebesar apa kepercayaan kita kepada Allah. Walaupun Allah menjanjikan pahala anu, kalau kita tidak yakin kepada Allah, mau semangat, mau ibadah. Makanya saya tanya kemarin Bapak sahur khusyuk. Tak jawaban nanti tinggal Bapak sebesar apa kepercayaannya kepada Allah. Karena Bapak mau khusyuk apapun juga, kalau tidak percaya kepada Allah, mana mungkin kita akan semangat melakukan apapun. Kenapa para sahabat begitu antusias? Karena mereka yakin kepada Allah. Setiap apa yang Allah janjikan, mereka yakini itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin diingkari. Makanya pantas kalau sahabat melakukan amal-amal. Kenapa begitu khusyuk? Karena mereka begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tinggal Bapak jadi pun tanya karena hati yakin ke Allah. Kalau dijawab tulisan, tinggal kalau Bapak sudah sholat subuh semangat tarawih. Tarawih kemarin semangat atau pergi tarawih? Kenapa? Karena tarawih bersemangat, tadi adalah ciri sebesar apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So, Bapak, karena yakin perusahaan ini bakal memberikan bonus yang besar dan percaya, maka Bapak lebih memilih liburan ditunda, ini lebaran pegawaian. Jalan-jalan dengan anak ditunda. Kenapa pada ditunda? Karena merasa pekerjaan ini lebih penting daripada yang dilakukan ini. Nah, pertanyaan saya sekarang, hari kemarin Bapak tertarik rek tamat, lebih ngerasa penting atau cuek? Lebih mementingkan sibuk di mall atau di masjid? Kemarin sibuk lebih memperhatikan semangat ibadah atau mempersiapkan untuk mudik? Semua jawabannya kembali kepada hati kita masing-masing. Percaya kepada Allah. Karena tanpa kepercayaan itu mustahil kita akan punya semangat dan kekhusyuan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Makanya kenapa dalam surah Al-Baqarah, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang punya keyakinan mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Mereka yang yakin akan bertemu dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan setiap amal demi detik, demi menit, demi jam yang sudah kita lewati. Kalau orang sudah tidak punya keyakinan bertemu dengan Allah, maka jangan kaget kalau setiap kali ibadah kita merasa hampa. Ketika ibadah tidak merasa khusyuk, ketika melakukan amal tidak merasa maksimal. Kenapa? Karena keyakinan kepada yang nyuruhnya saja tidak ada. Makanya saya sering bikin contoh walaupun agak tersinggung orang. Hari Bapak kunaon kesemangat sholat di masjid. Jawabannya kan ayat 2. Mungkin Bapak tidak tahu ada pahala yang besar di sana. Atau yang kedua, Bapak sudah mulai terpercaya ke Allah. Tapi alasan yang kedua saya yakin mulai mengaku. Tapi hakikatnya itu kenapa? Karena kalau Bapak sudah percaya dan yakin, mana mungkin akan mengabaikan perintah Allah itu. Pulang kantor Bapak, begitu masuk rumah, terus adzan maghrib,
Biasanya apa langsung kirim, langsung diupah. Bapak kalau pulang dari kantor setengah 6, begitu sampai di rumah, duduk sebentar, terus ada buru-buru kamar sih, buru-buru diuk biasanya. Buru-buru diuk ya Pak. Begitu cek ibu teh, Pak, gerak kamar sih, kayak dulu ya, capek. Hadang, panas, wah, kabeh alasan dikeluarkan. Begitu sudah ngomong begitu, tiba-tiba telepon di sana, Pak, kalau ya duit pakai sahabat ayana atau isu, ayana. Bapak teh capek, kita. Jadi tanya karena hati, nahan kita kamar sih, tapi nyebutan capek hari tapi ngapot duit begitu. Jawabannya sederhana, ngapot duit merasa sholat mantap. Tapi kalau saya jawab begitu tidak akan ngaku. Pasti nggak jawab saya Islam, saya pasti. Tapi tanyakan hati. Karena kalau betul dia cinta, maka dia akan mendahulukan orang-orang yang dia cintainya. Kalau betul dia hormat, dia akan dahulukan panggilan orang yang dia hormatinya. Kenapa? Karena orang yang hormat dan cinta, tapi tidak mendahulukan panggilan orang yang dia cinta dan hormati, sebetulnya hanya PHP belaka. Pemberi harapan palsu, cuman gombal sebenarnya kayak nama nyebut ke cinta tapi tidak akan gombal, ya kan? Karena kalau betul cinta dan hormat, maka pasti dia akan mendahulukan panggilan Tuhan yang itu. Siapa pada telepon pendudungan? Budak yuk, dua kata atau Malaysia? Kan budak yuk. Tadi telepon ku awal buat Malaysia. Padahal kita selalu mengatakan bina sholati, wa nusuki, wa maya, wa umati nilai berjalan. Makanya jangan kaget kalau selama ini kita hampa dalam melaksanakan ibadah. Kita merasa tidak nyaman melaksanakan ibadah. Jangan-jangan keyakinan kita kepada Allah semakin hari semakin surut. Mending surut bagaimana kalau hilang? Kalau sudah hilang, maka apapun yang Allah serukan, walaupun Allah memberikan janji-janji yang manis, janji-janji yang luar biasa, tidak akan berpengaruh dalam hati kita. Kenapa? Daerah yang yakin. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah dalam mengingatkan kepada kita selalu didahulukan apa? Imanan wa ihtisaban. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Semuanya dimulai dari imanan dulu. Kenapa? Tanpa keimanan, mana mungkin ada semangat untuk mewujudkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Oleh karena itu, maka saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, 1 bulan kita melewati ujian, mudah-mudahan sukses. Tapi tentunya 11 bulan ke depan adalah masa training, masa latihan. Ini jangan dibalik Pak, bukan Ramadan itu yang namanya latihan, tapi 11 bulan ke depan. 11 bulan ini pakai training. Karena ujian yang sesungguhnya adalah justru ketika masuk di bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan dengan terbiasanya kita melakukan ibadah di bulan sebelumnya akan lebih nikmat dan nyaman dalam melaksanakannya. Kenapa? Karena sudah terbiasa di 11 bulan kita untuk melakukan latihan dan training untuk memanfaatkan keberkahan dan juga bulan yang keberkahan bulan di bulan Ramadan yang sudah kita lewati. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan, walaupun penuh dengan latihan, penuh dengan cadar, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, terutama ibadah saum yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan. Itu saja aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.